Pemerintah Kota Bogor tengah menyelesaikan pembangunan Jalan Regional Ring Road R3 sebagai bagian dari upaya mengurai kemacetan. Hingga awal Agustus 2025, progres fisik pembangunan mencapai 5,5% dengan target jalur tembus sampai ke ujung Sungai Ciliwung pada 2026. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Bogor, Juniarti Estiningsi, pada Sabtu 2 Agustus mengatakan, tahun ini, Pemkot Bogor mengalokasikan anggaran sebesar 8,081 miliar rupiah untuk membangun jalan beton sepanjang 350 meter di segmen Katulampa. Menurut Juniarti, proyek jalan R3 sangat penting dalam mengurai beban lalu lintas di kawasan Tajur dan Pajajaran yang selama ini menjadi titik kemacetan utama. Dengan terhubungnya ruas jalan ini ke jalur timur Kota Bogor, diharapkan menjadi alternatif arus kendaraan dan memperlancar mobilitas warga. Kita anggaran 2025 itu 350 meteran kurang lebih, dan setelah itu mudah-mudahan 2026 kita akan mencoba langsung tembus sampai ujung Sungai Ciliwung. Jadi mohon doanya sajalah untuk masyarakat supaya kita diberikan kemudahan, karena ini akses ini memang akses yang sangat diperlukan untuk masyarakat Kota Bogor. Juniarti menambahkan, selain pengerjaan fisik, tantangan utama dalam proyek ini adalah pembebasan lahan. Dari perencanaan, masih ada sekitar 4,7 hektar lahan yang harus dibebaskan. Diketahui Jalan R3 merupakan proyek strategis yang ditujukan menghubungkan jalur-jalur utama di Kota Bogor dan mengurangi tekanan lalu lintas di jalur dalam kota. Dengan selesainya proyek ini, diharapkan konektivitas antar wilayah meningkat dan waktu tempuh kendaraan bisa lebih efisien. Dari Bogor, Jawa Tengah, Fazar Ilham, Kantor Berita Antara, mewartakan. Viral di media sosial sebuah video menunjukkan kondisi kandang di kebun binatang Kota Medan atau Medan Zoo yang kotor, mengeluarkan bau menyengat serta dipenuhi sampah. Kandang tersebut merupakan kandang dari hewan kera hitam Sulawesi. Pelaksana tugas PLT Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah PUD Pembangunan Kota Medan, Bambang Hendarto, yang ditemui pada Sabtu 2 Agustus menjelaskan, kondisi kandang tersebut belum sempat dibersihkan lantaran petugas yang biasa menangani satwa kera berhenti bekerja sejak 1 bulan lalu. Sehingga saat ini kebersihan kandang kera dibantu oleh petugas satwa lain setelah selesai membersihkan kandang satwa yang dikelola. Jadi karena kita kan sebenarnya kekurangan keterbatasan SDM. Jadi petugas kiper yang sebelumnya memang mengurusi bagian kera itu sudah hampir sebulan mundurkan diri. Nah, jadi kita pakai kiper yang dari pengurus satwa yang lain. Nah, ketika kejadian itu terjadi, memang kondisi memang belum sempat dibersihkan. Jadi kandang kera Sulawesi tersebut masih menunggu antrian giliran lah. Ia juga menjelaskan perihal kandang yang kosong. Kalau terkait masalah binatang yang tidak ada, memang posisi kita di Medan Zoo ini cuma hanya sekitar tinggal 187 spesies. 187 ekor. Jadi memang kandang-kandang itu memang sudah lama tidak bersih. Tinggal kalaupun memang itu nanti akan diisi, kan, kita masih menunggu gimana arahan dari BKSDA. Bambang mengimbau seluruh masyarakat, khususnya Kota Medan, untuk tidak memberi makanan dalam kemasan plastik ataupun sejenisnya kepada satwa di Medan Zoo karena dapat menimbulkan sampah di kandang. Pihak Medan Zoo telah memberikan makanan kepada satwa yang ada sesuai dengan prosedur. Dari Medan, Sumatera Utara, Muhammad Valeri Siregar, Kantor Berita Antara, mewartakan. Wali Kota Lok Sumawe bersama pengurus Yayasan Islamic Relief Indonesia, Sabtu 2 Agustus melakukan peninjauan lokasi rumah tidak layak huni atau RTLH di Kecamatan Blangmangat dan Kecamatan Muara I. Peninjauan ini untuk memastikan bantuan yang telah direncanakan berupa pembangunan rumah layak huni atau RLH dapat diberikan secara tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Adapun pembangunan RLH dimulai pada pertengahan Agustus, menyasar 50 unit rumah di 4 kecamatan di Kota Lok Sumawe. Seluruh RTLH
akan dirubuhkan dan akan dibangun kembali secara gratis menjadi RLH tipe 36. Wali Kota Lok Sumawe, Sayuti Abu Bakar menyebutkan, ia pun harus memastikan tidak terdapat pungutan liar atau pungli oleh oknum tertentu dalam proyek bantuan sosial ini. Ia juga mengingatkan penerima bantuan agar tidak memberikan uang kepada siapapun selama proses pembangunan. Jadi kedatangan kami ini untuk meninjau langsung dan memastikan kondisi sebenarnya apakah calon penerima ini layak apa tidaknya. Jadi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan yang biasanya terjadi di lapangan ketika ada permainan, dan insya Allah ketika kita meninjau langsung, melihat langsung kondisi, ini semua yang kita turun tadi, alhamdulillah memang benar-benar calon penerima ini memang berhak. Tetapi dalam komunikasi terbaru kami dengan Pak Wali Kota dan juga staf dari Baitul Mal bahwa memang masih memerlukan uluran tangan ya untuk menjangkau saudara-saudara kita yang masih menderita. Nah, sebetulnya bukan Lok Sumawe saja. Jadi Lok Sumawe ini merupakan giliran terakhir sekarang nih ya. Dan nanti kedepannya nggak tahu lagi. Kita mulainya dari Aceh Besar, kemudian Aceh Utara, begitu ya. Dan sebetulnya ke Aceh Selatan juga ada rencana. Wali Kota Lok Sumawe mengharapkan agar bantuan yang diberikan senantiasa dijaga agar bisa hidup layak dan nyaman. Ia juga mengingatkan, jika terdapat oknum yang memungut biaya tertentu, harap segera melapor ke nomor kontak pengawas yang telah diberikan. Dari Kota Lok Sumawe, Provinsi Aceh, Trifani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperluas akses layanan keuangan syariah melalui gelaran Syariah Financial Fair atau Syafif 2025 yang diadakan di Kota Bandung. Acara berlangsung selama 2 hari, digelar untuk meningkatkan kepedulian masyarakat Bandung dalam menggunakan produk keuangan syariah. Ditemui dalam rangkaian pembukaan Syafif 2025 pada Sabtu 2 Agustus, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Frederika Widiasari Dewi mengatakan, literasi keuangan syariah di Indonesia telah mencapai 43%. Namun angka inklusinya masih rendah, yaitu di bawah 15%. Untuk membangun ekonomi syariah nasional, Frederika menegaskan perlunya sinergitas seluruh pihak, termasuk dukungan pemerintah daerah dan UMKM sebagai pengguna layanan syariah. Jadi kalau kita mau membangun syariah, itu nggak bisa cuma keuangannya, tapi juga ekosistem semuanya. Baik itu ekosistem ekonomi syariah. Jadi kalau ini teman-teman yang di sini menawarkan kemudahan, pembiayaan dan lain-lain, tentu saja harus ada UMKM-nya yang memanfaatkan dan lain-lain. Dan kalau kita bicara tentang pertumbuhan ekonomi nasional ya, tentu saja harus selalu didukung oleh pertumbuhan ekonomi baru di daerah. Nah ini salah satu upaya kita juga meningkatkan dan menumbuhkan ekonomi di daerah. Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Barat, Budi Kurnia, mengatakan Jawa Barat siap menjadi penggerak utama ekonomi syariah di Indonesia. Dengan jumlah penduduk sebesar 53 juta jiwa, Jawa Barat memiliki potensi terbesar dalam pengembangan industri syariah. Ini adalah sebuah kepercayaan bahwa Jawa Barat memang tadi dengan penduduk 53 jutanya ini dalam segala hal tentunya menjadi potensi terbesar. Dan sudah betul Bandung, Jawa Barat dipilih menjadi penyelenggara Syafif di tahun ini. Terima kasih. Dalam penyelenggaraan Syafif 2025 ini, sebanyak 25 lembaga jasa keuangan syariah dari berbagai sektor dihadirkan, mulai dari perbankan, pasar modal, asuransi, pegadaian, hingga fintech. Masyarakat berkesempatan untuk langsung berinteraksi dan mendapatkan penjelasan tentang produk-produk syariah yang tersedia. Dari Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara, mewartakan.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyosialisasikan Koperasi Desa Merah Putih di hadapan ratusan kepala desa dan kelurahan serta sejumlah perwakilan daerah di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Sabtu 2 Agustus. Sosialisasi ini dilakukan untuk mengakselerasi perkembangan seluruh Kopdes Merah Putih dengan ragam unit usaha yang mengangkat potensi ekonomi dari daerah masing-masing. Menko Zulhas dalam kunjungan kerjanya mengatakan, selain agar setiap desa dan kelurahan lebih kreatif meningkatkan peluang usaha, Kopdes Merah Putih juga akan memotong rantai pasok pertanian serta mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap praktik rentenir. Kita memotong rantai pasok yang panjang. Bayangin aja Pak, dari produsen sampai desa. Desa ini pendapatnya kecil tapi membeli dengan harga yang mahal. Yang kedua, untuk memotong tengkulak-tengkulak di desa. Memotong rentenir di desa, maka pasti ada briling. Sosialisasi Kopdes Merah Putih juga dibarengi dengan peninjauan operasional 3 Kopdes yang menjadi percontohan di Provinsi NTB, di antaranya Desa Kekeri Lombok Barat, Desa Bilalando Lombok Tengah, dan Desa Kembang Kuning di Lombok Timur. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kusnandar, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pengen deh lapor korupsi 198. tapi jangan-jangan gratifikasi ya? 198. Apaan sih 198? Mulai dari informasi gratifikasi, pengaduan dugaan pidana korupsi, hingga informasi publik apapun, cukup telepon ke 198. Halo Sobat ATR BPN, tanahmu ingin disertifikatkan? Pasang patok dulu, baru nanti tanahmu diukur. Kenapa harus pasang patok dulu? Ada keuntungan dari pasang patok. Pertama, pengamanan aset dengan kepastian batas bidang tanah. 2. Meminimalisir sengketa dengan pemilik bidang tanah yang berbatasan. 3. Memudahkan dan mempercepat petugas pertanahan untuk mengukur dan memetakan tanahmu. Pasang patok itu gampang, bisa dilakukan sendiri, karena bisa dibuat dari beton, pipa besi, pipa paralon, atau kayu. Tapi ingat, yang pertama, pemasangan patok itu harus kesepakatan antara pemilik tanah dengan tetangga yang berbatasan. 2. Ukuran patok tanah yang dibuat sekurang-kurangnya sepanjang 50 cm. Nah, kalau patok sudah terpasang, tanahmu bisa langsung diukur petugas Kementerian ATR BPN untuk ikut program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Tanahmu jadi bisa lebih cepat bersertifikat. Ayo pasang patok tanahmu, pasang patok anti cekcok, anti caplok. Perbaharui dan amatilah isu-isu dan info terkini serta update wawasan Anda di Berita Kita yang menyuguhkan kabar-kabar daerah pilihan terbaik paling menarik seputar Kalimantan Barat dan sekitarnya. Puluhan masa masuk ke ruang rapat paripurna untuk Daud Yordan menjelaskan jika dia berlatih keras di Kayong Utara. Inilah lokasi perjudian yang berkedok permainan mesin ketangkasan. Saksikan Berita Kita setiap hari jam 18.30 malam dan jam 11 siang hanya di PON TV. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani meninjau outlet drive-thru sembako, stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP Kantor Bulog Cabang Serang Banten Sabtu 2 Agustus. Dirut Bulog mengatakan layanan tanpa turun sembako merupakan inovasi dari Bulog untuk menjamin ketersediaan bahan pokok seperti beras, minyak goreng, dan gula putih dengan harga terjangkau agar mudah diakses masyarakat. Selain meninjau outlet drive-thru sembako SPHP, Dirut Bulog juga melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah kios pedagang beras di Pasar Rau yang menjual beras SPHP untuk memastikan kelancaran pendistribusian. Mengingat kini para pedagang beras di tingkat pengecer diwajibkan melakukan pemesanan melalui aplikasi Klik SPHP dengan batas pemesanan maksimal 2 ton per minggu. Pada sidak di lokasi, Dirut Bulog juga meminta sejumlah pedagang beras memotong bagian kemasan dan menimbang kembali beras SPHP yang dijual untuk memastikan kesesuaian berat takaran, mencegah terjadinya penyalahgunaan beras SPHP di tengah melonjaknya harga beras saat ini. Khusus untuk yang di pasar dengan yang di outlet, tadi sudah kami cek, alhamdulillah semua beras-beras SPHP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ada Pak Babin Kamtipmas ya, juga mensosialisasikan tentang keberadaan beras SPHP ini sebagai penyeimbang harga beras supaya tidak terlalu tinggi. Senang banget. Bedanya jauh kok. Kalau kayak istilahnya di warung aja dengan di sini jauh harganya. Tadi beli apa, Bu? Di beras sama minyak goreng. Dapat harga berapa, Bu? Kalau di warung 18.000, di sini 15.000. Kalau minyak loh. Kalau beras tuh biasanya 77 ya. Sekilo tuh 16.000 di warung juga. Kalau di sini 55. Pada kesempatan ini, Perum Bulog juga mengedukasi para pedagang agar tidak menjual beras SPHP di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp12.500 per kilogram. Tidak menyalahgunakan sebagai campuran beras oplosan untuk kemudian dijual dengan harga beras premium, serta membatasi penjualan hanya 2 kemasan 5 kg untuk tiap konsumen. Jika kedapatan melanggar, maka para pedagang dapat dikenakan sanksi administratif hingga dijerat Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan ancaman 5 tahun penjara dan denda sebesar Rp2 miliar. Dari Kota Serang, Banten, Susmiatun Hayati, Kantor Berita Antara, mewartakan. Inspeksi mendadak digelar oleh Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Pontianak bersama tim terpadu Satgas Pangan, TNI Polri, dan instansi terkait di sejumlah titik distribusi, mulai dari pasar tradisional hingga distributor beras di wilayah setempat. Kegiatan yang dilaksanakan dengan dasar hukum itu sebagai bentuk tindak lanjut instruksi Presiden Prabowo Subianto dalam rangka mencegah dan memberantas praktik kecurangan takaran maupun mutu beras yang dapat merugikan masyarakat luas. Kepala Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Pontianak, Musamad Yamin, Sabtu 2 Agustus mengatakan, pemeriksaan mengacu pada kesesuaian berat yang tercantum dan isi sebenarnya, utamanya beras 5, 10, dan 15 kg. Hasilnya ditemukan beberapa kemasan yang tidak sesuai dengan takaran. Kami bersama tim terpadu dari Satgas Pangan, ada dari Bulog, dari TNI, dari kepolisian dan sebagainya. Kemudian kita dibantu oleh pemerintah provinsi menjalankan amanah dari Bapak Presiden dan Bapak Menteri Perdagangan dan Menteri Perdagangan. Kita ingin memastikan bahwa beras yang ada di Kota Pontianak ini dipangan sesuai. Kita mengingatkan pada distributor bahwa kami menjalankan amanah Bapak Presiden tidak main-main. Kalau ada distributor yang nakal, kita pastikan Pak ya, kita akan tindak secara hukum. Langkah tegas Satgas Pangan di Pontianak menjadi bukti komitmen pemerintah dalam melindungi hak konsumen, sekaligus menjaga ketahanan pangan nasional. Pemeriksaan akan terus diperluas ke 14 kabupaten kota untuk memastikan tidak ada ruang bagi praktik kecurangan beras di Kalbar. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Indra Budi Santoso, Kantor Berita Antara, mewartakan. Sebanyak 29 pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Kota Ternate, Maluku Utara mengikuti Festival Salawaku yang digelar oleh Bank Indonesia Perwakilan Maluku Utara. Festival yang mengusung tema inovasi dan kreativitas kunci menuju Maluku Utara maju berlangsung selama 3 hari mulai 1 sampai 3 Agustus di Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Ternate Selatan. Kepala Bank Indonesia Perwakilan Maluku Utara, Dwi Putra Indrawan, mengatakan Festival Salawaku bertujuan untuk memperkuat ekosistem pelaku UMKM yang inklusif dan berdaya saing di tingkat domestik maupun di tingkat global. Tingginya harapan atas kemajuan yang perlu dicapai oleh UMKM ini turut didukung oleh pemerintah Provinsi Maluku Utara. Intinya supaya UMKM kita bisa naik kelas, bisa go digital, bisa go ekspor. Itu yang mimpi kita, mimpi saya tuh kalau bisa ada UMKM kita dari Maluku Utara tuh yang bisa ekspor, bisa dikenal tidak hanya di domestik tapi juga di dunia. Kita berharap suatu saat kita bisa menguasai pasar. Produksinya sudah luar biasa, saya lihat tadi kemasan sudah bagus. Terima kasih kepada pelaku-pelaku usaha yang terus mengembangkan usaha. Di hari kedua penyelenggaraan Festival Salawaku, yaitu pada Sabtu 2 Agustus, salah seorang pelaku UMKM yang menjadi peserta bercerita tentang keuntungan dan pendapatan yang ia raih. Ia berharap kegiatan seperti ini terus dilakukan sehingga para pelaku UMKM bisa lebih berkembang dan maju.
kali, mulai dari tahun ke tahun. Setiap dilaksanakan kita selalu ikut, dan harapannya semoga kedepannya semakin berkembang dan juga semakin membantu para UMKM lokal yang ada di Kota Ternate, dan juga semakin meriah acaranya. Selain menggagas Festival Salawaku, Bank Indonesia telah membina sebanyak 72 pelaku UMKM di seluruh wilayah Maluku Utara, termasuk melakukan pendampingan untuk pengembangan UMKM agar terus mengikuti perkembangan zaman, seperti mendorong penggunaan sistem pembayaran digital yang modern dan mempermudah pengelolaan keuangan. Dari Kota Ternate, Maluku Utara, Harmoko, Kantor Berita Antara, mewartakan. Perjalanan kereta api jarak jauh di berbagai stasiun di daerah operasi atau Daop 8 Surabaya mengalami keterlambatan imbas dari anjloknya rangkaian kereta api Argo Bromo Anggrek di emplasmen stasiun Pegaden Baru, Subang, Jawa Barat yang terjadi pada Jumat sore 1 Agustus kemarin. Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia KAI Daop 8 Lukman Arif di Surabaya pada Sabtu 2 Agustus memastikan jalur di emplasmen stasiun Pegaden Baru telah dipulihkan dan dapat dilalui kembali sejak Sabtu pagi. Namun kereta yang melaju mengalami pembatasan kecepatan yakni sekitar 10 km per jam. Kendati demikian, sebanyak 9 perjalanan kereta api jarak jauh dari Jawa bagian timur dengan tujuan Jakarta memutuskan untuk membatalkan keberangkatan sepanjang Sabtu 2 Agustus. Tercatat sebanyak 1.343 penumpang di wilayah Daop 8 Surabaya telah melakukan pembatalan tiket. Penumpang yang sudah memiliki tiket ke 9 perjalanan kereta api tersebut bisa melakukan pembatalan di loket stasiun online dan bea akan dikembalikan 100% sampai dengan 7 hari ke depan. PT KAI mohon maaf pada masyarakat khususnya yang pelanggan yang telah memiliki tiket dan dibatalkan perjalanannya di hari ini. 9 perjalanan kereta api tujuan Jakarta yang melakukan pembatalan perjalanan di hari Sabtu 2 Agustus adalah kereta api Argo Bromo Anggrek, Sembrani, Gumarang, Anjasmoro, Jayakarta, Kertajaya, Argo Semeru, dan Jayabaya, baik yang berangkat dari stasiun Pasar Turi Surabaya maupun dari stasiun Malang. Sementara batas waktu untuk proses pembatalan tiket berlangsung sepanjang 7 kali 24 jam. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara bekerjasama dengan pemangku kepentingan terkait menggelar gerakan Pasar Pangan Murah di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kaltara. Sejumlah bahan pokok yang disediakan diantaranya beras sebanyak 1,5 ton, telur ayam 150 bungkus, bawang merah 40 kg, dan bawang putih 50 kg. Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Ingkong Ala, Sabtu 2 Agustus menjelaskan bahwa berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik BPS Kaltara, pada Juli 2025 terjadi inflasi secara tahunan sebesar 1,99% dan inflasi tertinggi terjadi Tanjung Selor 3,21%. Jika dibandingkan dengan bulan Juni 2025, inflasi Kaltara mencapai 1,38% dan inflasi di Tanjung Selor 0,31%. Sehingga dengan dilaksanakannya gerakan Pasar Pangan Murah, diharapkan dapat menekan inflasi di Tanjung Selor. Kegiatan ini juga akan dilaksanakan di 5 kabupaten kota sampai ke perbatasan Kaltara. Jadi karena distribusi pengaruh dengan alat atau mobil ya, mobile untuk distribusi ke sini bahkan sampai ke daerah-daerah perbatasan, ya kita sudah biasa melakukan gerakan pangan murah itu. Dengan hal seperti ini tentu pertama itu untuk memperdayakan mendekatkan ya pelayanan barang itu atau kebutuhan sembako itu kepada masyarakat. Pada bazar ini, masyarakat dapat memperoleh bahan pokok dengan harga yang terjangkau, seperti beras seharga Rp58.000 per 5 kg, telur Rp18.000 per bungkus, dan bawang merah Rp28.000 per setengah kilogram. Dari Tanjung Selor, Kalimantan Utara, Cica Andriani, Kantor Berita Antara, mewartakan.
deh lapor korupsi. 198. Tapi jangan-jangan gratifikasi ya? 198. Apaan sih 198? Mulai dari informasi gratifikasi, pengaduan dugaan pidana korupsi, hingga informasi publik apapun, cukup telepon ke 198. Halo Sobat ATR BPN, tanahmu ingin disertifikatkan? Pasang patok dulu, baru nanti tanahmu diukur. Kenapa harus pasang patok dulu? Ada keuntungan dari pasang patok. Pertama, pengamanan aset dengan kepastian batas bidang tanah. 2. Meminimalisir sengketa dengan pemilik bidang tanah yang berbatasan. 3. Memudahkan dan mempercepat petugas pertanahan untuk mengukur dan memetakan tanahmu. Pasang patok itu gampang, bisa dilakukan sendiri, karena bisa dibuat dari beton, pipa besi, pipa paralon, atau kayu. Tapi ingat, yang pertama, pemasangan patok itu harus kesepakatan antara pemilik tanah dengan tetangga yang berbatasan. 2. Ukuran patok tanah yang dibuat sekurang-kurangnya sepanjang 50 cm. Nah, kalau patok sudah terpasang, tanahmu bisa langsung diukur petugas Kementerian ATR BPN untuk ikut program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Tanahmu jadi bisa lebih cepat bersertifikat. Ayo pasang patok tanahmu, pasang patok, anti cekcok, anti caplok. Perbaharui dan amatilah isu-isu dan info terkini serta update wawasan Anda di Berita Kita yang menyuguhkan kabar-kabar daerah pilihan terbaik paling menarik seputar Kalimantan Barat dan sekitarnya. Puluhan masa masuk ke ruang rapat paripurna untuk Daud Yordan menjelaskan jika dia berlatih keras di Kayong Utara. Inilah lokasi perjudian yang berkedok permainan mesin ketangkasan. Saksikan Berita Kita setiap hari jam 18.30 malam dan jam 11 siang hanya di PON TV. Desa Ponggok merupakan salah satu desa wisata yang terletak di Kecamatan Pulon Harjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Sesuai dengan visi misi desa, yakni menjadikan Ponggok yang mandiri dan mampu mengelola potensi desa secara adil, berbudaya, maju, dan peduli lingkungan, Desa Ponggok yang memiliki potensi air yang sangat melimpah, berhasil mengembangkan dan mengelola wisata permandian air menjadi sumber pendapatan asli daerah atau PADES terbesar di desanya. Kepala Desa Ponggok Junaidi Mulyono pada Minggu 3 Agustus mengungkapkan penghasilan dari sektor wisata berkisar 6 miliar hingga 7 miliar rupiah setiap tahunnya dengan jumlah kunjungan berkisar 60.000 sampai 70.000 wisatawan per bulan. Salah satu destinasi wisata yang menonjol serta memiliki kunjungan terbanyak dan menjadi andalan adalah wisata permandian air Umbul Ponggok. Menurut Kepala Desa Junaidi, pendapatan dari sektor wisata itu selain masuk sebagai PADES juga digunakan untuk berbagai program sosial pemberdayaan masyarakat desa. Di Ponggok ini pendapatan dari wisata ya, ada yang masuk ke PAD desa senilai hampir kurang lebih 3 miliar ya. Itu kita gunakan untuk program satu rumah satu sajana, ada program BPJS kesehatan, jadi BPJS warga itu semua dibayar oleh desa. Ada program-program yang lain, satu rumah satu empang, satu rumah satu listrik, termasuk merehab rumah dari rumah tidak layak huni menjadi rumah layak homestay. Pengelolanya kami ada badan usaha milik desa, ada juga Koperasi Merah Putih, ada juga LUPMMDes, lembaga usaha produktif milik masyarakat desa. Paling menarik itu kolamnya tetap bersih, bening airnya dan sangat dingin. Terus di dalam kita bisa lihat ikan nila yang skala besar, mulai dari yang seperti ukuran 50 kali 50, ada juga yang besar dan berwarna ikan banyak sekali kan yang di dalam. Dan di dalam ternyata ada interaksi seperti dia memakai kayak semacam astronot menyelam dan ada diving. Menurut Kepala Desa, saat ini di setiap rukun warga atau RW di Ponggok memiliki objek wisata yang dikelola serta dikembangkan secara berkelanjutan. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saharudin, Kantor Berita Antara mewartakan. Kegiatan kepariwisataan yang ada di Desa Nglanggeran, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, mengandalkan wisata alam dan berwawasan lingkungan yang dalam pengembangan dan pengelolaannya berbasis pemberdayaan masyarakat desa.
beberapa destinasi wisata yang ditawarkan di Desa Wisata Ngelanggeran, diantaranya kawasan ekowisata Gunung Api Purba, agrowisata Embung Langgeran, Gria Coklat, termasuk kawasan adat Puncak Kampung Pitu dan kawasan glamping Kedung Kandang. Tak hanya itu, Desa Ngelanggeran juga terus menggali serta mengelola potensi wisata edukasi lainnya, seperti kearifan lokal, pertanian, perkebunan, peternakan, termasuk kegiatan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM menjadi sebuah produk atraksi wisata yang ditawarkan. Ketua Kelompok Sadar Wisata setempat, Mursidi, pada Sabtu 2 Agustus mengatakan, saat ini tingkat kunjungan mencapai 80.000 hingga 100.000 wisatawan setiap tahunnya, dengan pendapatan rata-rata sebesar 3,5 miliar rupiah. Kami melibatkan semua stakeholder yang ada di desa, baik itu di dalam lembaga, stakeholder antar lembaga ataupun stakeholder di dalam lembaga itu sendiri. Ya, kami ada Karang Taruna juga ada menjadi bagian kelompok sadar wisata, tokoh masyarakat, pelaku UMKM, kemudian penyedia akomodasi, homestay, kuliner dan sebagainya itu menjadi bagian dari usaha-usaha yang dilakukan oleh anggota kami di kelompok sadar wisata. Atas keberhasilan dalam pengembangan dan pengelolaan desa wisata Ngelanggeran tersebut, Dinas Pariwisata Sulawesi Tenggara, Dispar Sultra, melakukan studi tiru dengan mengajak sejumlah kepala desa dari beberapa daerah di Sultra sebagai upaya edukasi dalam mengadopsi pengembangan ataupun pengelolaan desa wisata yang dapat diaplikasikan di desanya masing-masing. Kita berharap bahwa teman-teman peserta studi tiru ini mampu membawa nilai-nilai yang baik yang ada di Desa Wisata Ngelanggeran, khususnya terkait pengelolaan, mulai dari pengelolaan homestay, terus peningkatan kapasitas SDM. Nah, karena kita kelemahan di daerah, banyak memang desa-desa wisata yang terkait pengelolaan kelembagaan, SDM dan pengelolaan homestay itu masih sangat minim. Lewat studi tiru dan edukasi ini, Dispar Sultra berharap para kepala desa dapat mengadopsi sistem pengelolaan desa wisata yang baik dan berkelanjutan sehingga bisa menggali sejumlah potensi wisata yang ada di desanya masing-masing. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Sahrudin, Kantor Berita Antara mewartakan. PT Kereta Api Indonesia atau KAI memastikan perjalanan kereta api telah kembali normal usai insiden anjloknya kereta api Argo Bromo Anggrek relasi Surabaya Pasar Turi, Gambir yang terjadi pada Jumat 1 Agustus. Direktur Utama PT KAI Didik Hartantio dalam konferensi pers di Jakarta Minggu 3 Agustus mengungkapkan insiden tersebut berdampak pada pembatalan 80 perjalanan serta 12.000 tiket. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan, ketidaklancaran, dan gangguan keterlambatan yang jumlahnya cukup banyak. Karena kereta-kereta yang tetap berjalan dilakukan memutar ya, dari semula lewat Cirebon ke Pegadaian Baru dan ke Cikampek, maka diputar melalui Tegal atau Cirebon ke Purwokerto, Kruya, Bandung, dan Cikampek. Ini menimbulkan keterlambatan yang cukup banyak. Didik menambahkan saat ini operasional telah kembali berjalan dengan beberapa penyesuaian di jalur tertentu. Salah satu jalur yang belum sepenuhnya normal adalah petak emplasemen stasiun Pagaden, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Di titik ini kecepatan kereta masih dibatasi karena penyesuaian masih berlangsung. Di sisi lain, KAI mulai Minggu pagi telah mengoperasikan 72 perjalanan kereta dari arah timur yang mencakup rute-rute seperti Surabaya, Malang, Madiun, Banyuwangi hingga Jember. Dari total tersebut, 65 kereta tercatat berangkat tepat waktu, sementara 7 kereta mengalami keterlambatan, khususnya dari wilayah Daop 8. Dari Jakarta, Pradana Putra Tampi, Anggah, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemandian air panas Cangar di Kota Batu, Jawa Timur merupakan lokasi wisata yang ada di kawasan konservasi Taman Hutan Rakyat Tahura Raden Suryo. Berada di perbatasan Kabupaten Mojokerto dan Kota Batu, Jawa Timur yang merupakan kompleks pegunungan Arjuno, Welirang, dan Anjas Moro.
Pemandian air panas Cangar memiliki suhu antara 35 hingga 45 derajat Celcius dengan ketinggian 1.600 meter di atas permukaan laut (MDPL). Meski bersumber dari gunung berapi Welirang yang masih aktif, pemandian air panas ini tidak berbau belerang sehingga menjadi salah satu alternatif kunjungan wisatawan. Kalau ada orang mau rendam, yang orang-orang sakit, orang-orang terapi lah, saya suruh hari Senin sampai Kamis. Yang nggak crowd itu? Ya, biar ke antri itu, nggak terlalu antri. Kalau sudah Sabtu Minggu kan rame, hari besar rame gitu. Dikonfirmasi Minggu 3 Agustus, tercatat kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara di pemandian air panas Cangar rata-rata mencapai 200.000 orang per tahun yang menjadi salah satu penyumbang terbesar pendapatan asli daerah PAD yang setiap tahun berkisar antara 4 hingga 5 miliar rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara mewartakan. Nyombong lagi mak. Ay, seragam cok, Allahu Akbar. Pesawat jatuh nih di makam. Ya Allah. Serangan leh. Awas teh, awas teh. Aja emang dari benteng juga udah oleng. Udah oleng pesawatnya. Tuh benteng udah oleng. Terus hampir jatuh, cuma dia muter ke sana, jatuh di sini juga. Jatuh di sini. Iya, cari ini, cari lokasi mau turun. Oh. Terus ada yang bawa siapa? Dua itu, satu pelatih, satu yang ini, yang belajar itu. Tapi mungkin dari anggota juga.